Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Algifari. Fahri kelas 2 dari SDN Sindang Galih 2. Fahri akan membawakan sebuah cerita tentang si Gung yang baik hati. Pada zaman dahulu kala, di hutan belantara, hiduplah berbagai macam binatang yang sangat banyak, seperti gajah, tupai, kelinci, harimau, si Gung, dan lain-lainnya. Pada suatu hari, di tepi hutan, kelinci dan tupai sedang mencari makanan bersama. Mereka adalah sahabat dan selalu bermain bersama. Setelah mereka makan sampai kenyang, mereka bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba datanglah seekor si Gung dan menyapa mereka. "Hei kelinci, hei tupai, sedang apa kalian? Bolehkah aku ikut bermain dengan kalian?" sapa si Gung dengan ramahnya. Namun, kelinci dan tupai tidak mendengarkannya, malah mereka asik bermain berdua. Si Gung pun berkata kembali, "Kelinci, tupai, bolehkah aku ikut bermain dengan kalian?" Mereka tetap saja tidak mendengar perkataan si Gung. Tapi si Gung tidak patah semangat dan bicara sekali lagi. "Wahai kawan-kawan, bolehkah aku ikut bermain dengan kalian?" Kelinci dan tupai pun melirik ke arah si Gung. "Tidak, kami tidak mau bermain denganmu karena kamu dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhmu. Kami tidak mau ketularan bau sama kamu," ucap kelinci dan tupai dengan kasarnya. Si Gung pun berkata, "Tidak teman-temanku, aku berjanji tidak akan mengeluarkan bau. Aku mengeluarkan bau jika aku menghadapi keadaan bahaya." Namun, kelinci dan tupai tidak mempercayainya, malah mereka pergi meninggalkan si Gung. Si Gung pun merasa sedih karena kelinci dan tupai tidak mau bermain dengannya. Si Gung pun berkata dalam hatinya, "Tidak apa-apa, mungkin suatu saat nanti mereka mau bermain denganku. Sabar, sabar si Gung," ucap si Gung dalam hatinya. Kelinci dan tupai tidak menyadari bahwa mereka pergi ke tengah hutan dan tidak sadar memasuki wilayah harimau. Dan mereka pun dikelilingi oleh harimau-harimau yang mengaum kencang dan kelaparan. Kelinci dan tupai sangat ketakutan. Harimau pun bertanya, "Ada keperluan apa kalian di wilayahku? Apa kalian menyerahkan diri kalian untuk kami santap? Hahaha. Terima kasih kalian telah datang. Kebetulan kami sangat lapar dan kalian menyerahkan diri kalian untuk kami santap." Kelinci dan tupai tidak dapat berkata apa-apa, hanya bergetar dan semakin ketakutan. Harimau pun semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat ke arah kelinci dan tupai untuk memangsanya. Pada saat itu, si Gung pun datang untuk menyelamatkan mereka dan berkata, "Jangan ganggu teman-temanku, hei harimau, kasihanilah mereka." Harimau pun berkata, "Hahaha, pahlawan kesiangan telah datang untuk disantap. Baguslah, karena ada 3 hewan bodoh yang datang menyerahkan dirinya untuk kita santap. Makanan sedap." Harimau pun semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kelinci dan tupai semakin ketakutan, namun
Namun Sigung tetap tenang. Malah Sigung berkata kepada kelinci dan tupai, "Jangan takut kelinci, tupai, tutuplah hidung kalian." Kelinci dan tupai pun menuruti perintah Sigung. Hampir saja harimau menerkam mereka. Namun Sigung segera mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Harimau pun terbatuk-batuk karena tidak kuat menahan bau yang tidak sedap dari tubuh Sigung dan berkata, "Bau apa ini? Bau sekali, bau busuk." Harimau pun mundur dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sigung pun memberi aba-aba kepada kelinci dan tupai untuk segera menyelamatkan diri dan berkata, "Ayo kelinci, tupai, kita berlari secepat mungkin." Dan mereka pun berlari secepatnya sampai ke tepi hutan yang aman dari harimau. Sementara harimau sangat kesal karena tidak dapat menyantap mereka. "Awas saja, kalau mereka datang lagi, kita santap langsung tanpa basa-basi lagi," ujar harimau dengan kesalnya. Sampainya di tepi hutan, kelinci dan tupai berkata sambil terengah-engah, "Maafkan kami, Sigung. Kami telah menyakiti hatimu dengan tidak mau bermain denganmu dan tidak mempercayai perkataanmu. Terima kasih, Sigung. Kamu telah menyelamatkan nyawa kami. Kami janji tidak akan membeda-bedakan hewan walau bagaimanapun keadaan mereka." "Tidak apa-apa, yang penting kalian selamat. Karena kita adalah sahabat, kita harus saling tolong-menolong," ujar Sigung. Sigung merasa senang karena dapat menyelamatkan mereka. Dan Sigung pun tak sedih lagi. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat yang tak dapat dipisahkan selamanya. Mereka setiap hari bermain dengan riang gembira dan selalu bernyanyi, "Yo yo kawan, bermain, berkumpul bersama, bersenang-senang semuanya. Yo yo kawan, bermain, berkumpul bersama, bersenang-senang semuanya. Hore, 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 hore." Demikian cerita dari Fahri. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Makna yang dapat diambil dari cerita tadi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman walau bagaimanapun keadaan